Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang tokoh punakawan wayang Cirebon, wayang kulit Cirebon. Lumping atau wayang kulit Cirebon mengenal banyak tokoh dan banyak perbedaan dibandingkan dengan wayang kulit Jawa Tengah, terutama perbedaan tokoh punakawan. Diduga setelah penguasaan oleh Mataram pada paruh abad ke-17, ternyata wayang Cirebon tidak terpengaruh oleh perubahan penguasaan Mataram di Jawa Barat. Begitu pula dengan wayang golek Cirebon. Banyaknya lakon dan wayang merupakan sumber yang kaya untuk pengetahuan yang dianggap bersejarah di daerah Cirebon dan Sumedang. Generasi tua di Cirebon menjunjung tinggi hal-hal tradisional serta legenda, sehingga legenda itu tetap hidup. Di Kaliwedi, Arjawinangun, terdapat mitos adanya dua buah wayang yang dibungkus dengan beberapa lembar kain putih. Yang satu dikenal dengan Semar, yang satu lagi hanya dikenal sebagai teman Semar. Setelah petani menebarkan benih padi di sawah, maka pada malam Jumat Kliwon mereka akan datang menyambangi wayang ini dengan membawa air untuk diberkati sebagai syarat keberhasilan usaha taninya dan berharap panennya baik. Pemberkatan air dilakukan dengan cara membuka bungkus wayang, kecuali lapis terakhirnya, dan hanya kuncenlah yang diperkenankan melihat wayang itu. Kemudian wayang itu dibenamkan ke dalam air, disertai sedekah dari petani wayang, kemudian dibungkus lagi, dan upacara pun selesai. Kain pembungkus itu amat diminati para petani, yang dapat diperoleh dengan menukarnya dengan kain yang baru. Bila kuncen mendapatkan tangan-tangan wayang lepas dari ikatannya, maka hal itu merupakan pertanda panen gagal atau akan adanya bencana maupun wabah. Menurut keterangan, tangan yang lepas itu akan melekat kembali kepada wayangnya. Upacara ini menunjukkan fungsi Semar sebagai dewa kesuburan pertanian. Biasanya sebelum menayangkan Semar, dalang wayang Cirebon biasanya dalang wayang kulit. Yang kondang akan piawai pula memainkan wayang golek, akan menembangkan pustaka Ramakawi. Semar Winangun tikang sarawara, Dewa Maya-maya katon roganing kelir, Siti Bentar kang peputra, Semar Asihe Pendawa. Semar mempunyai nama lain, yaitu Kudapawana, Watu Kumpul, dan Badranaya. Sang Hyang Wenang menikah kepada Dewi Arini, putri Prabu Ari dari Pulau Keling, dan berputra Sang Hyang Tunggal. Pada suatu saat Sang Hyang Tunggal bertapa, dan di tempat ia bertapa, tanahnya membesar, membuncah serta meledak. Pecah keluarlah Dewi Siti Bentar, yang kemudian dinikahi oleh Sang Hyang Tunggal. Dari pernikahan ini, Sang Hyang Tunggal mempunyai 9 anak, 2 diantaranya lelaki, yaitu Sang Hyang Tismaya dan Sang Hyang Ismaya. Ketika di Suralaya akan diadakan pemilihan pengganti Sang Hyang Tunggal sebagai penguasa kahyangan. Semuanya berminat menjadi penguasa, dan diadakanlah sayembara. Sesiapa yang dapat mencapai balai Mercupunda tanpa melorot kembali, dialah yang diangkat menjadi penguasa Suralaya atau dewa utama. Sang Hyang Tismaya berhasil mendapatkannya dengan tidak melorot. Ia diangkat menjadi Batara Guru. Sang Hyang Ismaya atau Sang Hyang Munget gagal jatuh ke bumi. Namun ia dari Bule Marcupunda, ia mendapatkan jimat layang kalimah sada, yang kemudian diartikan sebagai kalimah syahadat. Sebetulnya adalah Kali Maha Usada, judul kitab pengobatan kepunyaan Dewi Kali. Setelah berada di atas bumi, Sang Hyang Munget mencari seorang majikan. Kemudian Palasaralah yang menjadi majikan Sang Hyang Munget. Kemudian menjadi Raja Astina. Palasara bersedia menjadi majikan dan menerimanya sebagai punakawan dengan syarat Sang Hyang Munget mengubah penampilannya menjadi buruk. Sang Hyang Munget melepas bungkus layang kalimah sada dan menempelkannya kepada badannya sehingga mengubah bentuk tubuhnya.
Ia menjadi Semar yang berasal dari kata samar. Jimat layang Kalimasada diserahkannya kepada Palasara. Semar menikah dengan Sudiragen, titisan dari istrinya di alam kahyangan, yaitu Dewi Sanggani atau Putri Umayadewa dari Sudiragen. Semar tidak memperoleh anak, tetapi Palasara menyuruh Semar untuk mempunyai punokawan pembantu. Semar menciptakan punokawan dan diakui sebagai anaknya, yaitu Ceblok dari gagang daun kelapa atau papah belara, Bitarota dari orang-orangan sawah atau unduh-unduh, Duala dari bonggol atau tonggak bambu, bonggolan pring, Bagong dari daun kastuba, Kliange godong kastuba, Bagal buntung dari bonggol jagung atau bagal jagung, Gareng dari potongan kayu garahu, Cungkring atau petruk dari potongan bambu atau anjir dawa. Versi lain menyebutkan bahwa Ceblok dari kayu sempu, Bitarota dari tumbuhan rambat tungkul, Duala dari kayu panggang, Bagong dari tunggak jati, Bagal buntung dari kemandi sejenis benalu, Gareng dari benalu kayu panggang, Cungkring atau petruk dari pohon randu. Peran Semar pada wayang Cirebon tetap sama dengan peran Semar pada wayang lainnya. Beberapa sifat dan perilaku anak-anak Semar: Ceblok, pemberani dan berangasan; Bitarota, pendiam dan halus perasaannya; Duala, tokoh yang gembira, suaranya menggembirakan majikannya apabila menembang, namun jika bicara sengau; Bagong, suaranya serak, kasar, selalu berbahasa Sunda, jika ia berkelahi menumbuk lawannya dengan kepala; Bagal buntung, bicaranya pelok; Gareng, sombong, angkuh; Cungkring atau petruk, selalu tampil dengan cerutu yang menyala untuk menyerang lawannya. Sifat dan perilakunya praktis sama dengan wayang Jawa Tengah. Versi lain silsilah Semar Palimanan. Sang Hyang Wenang yang beristri Dewi Suwati mempunyai 3 putra, yaitu Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Ening, dan Dewi Yati. Sang Hyang Tunggal menikah kepada Dewi Rakatawati, putri dari Rakatatama, pandita dari Jaladri atau Jaladini, dan memperoleh 9 anak. Dewi Rakatawati juga melahirkan sebuah telur ajaib yang melayang dan berhasil ditangkap oleh Sang Hyang Wenang. Dari telur itu menjadi Sang Hyang Ismaya yang menjadi Sang Hyang Munget atau Semar, dan Sang Hyang Tismaya yang menjadi Batara Guru. Sang Hyang Ismaya atau Sang Hyang Munget menikah kepada Dewi Sanggani serta mempunyai 10 orang anak. 2 anak Sang Hyang Munget itu, Dewi Hendani dan Batara Sambodana, menetap di negara Hindu. Yang lainnya dibawa oleh Batara Guru ke Pulau Jawa, yaitu Batara Surya, Batara Anggaparana, Batara Kamajaya, Batara Dharma, Batara Yamadipati, Batara Mimbang, Batara Wekra, dan Batara Basuki. Jadi, Semar adalah ayah Arjuna, yang menyebutnya dengan Bapak Bendara karena mewakili kedudukan Sang Hyang Tunggal. Togok. Togok alias Secrawaga atau Secanggragas asalnya disebut Sang Hyang Punggung, kakak Semar. Ibunya seorang wanita Selong, Ceylon, Sri Lanka. Semar menyebutnya Kakang Anom karena lebih tua, namun mendapat wajah buruk lebih muda dari Semar. Tegok wayang kulit Cirebon. Sang Hyang Punggung juga berupaya menjadi Raja Kahyangan, namun gagal karena melorot dari Balai Marcupunda dan jatuh di hutan Kendal Growong, yang kemudian digunakan untuk bertapa. Di hutan ini ia bertemu dengan Sang Hyang Munget yang bercerita kepada Togok bahwa ia ingin mengubah dirinya berhubung ia termasuk daftar pencarian dewa akibat mencuri ajimat Cupu Manik Astagina dan Cupu Ratna Tirta Kamandalu dari Suralaya. Cupu Manik Astagina ini berisi minyak yang bisa membuat orang jadi kaya, dan Cupu Ratna Kamandalu mengandung minyak untuk kekebalan. Munget menerapkan memakai bungkus ajimat ke badannya
dan berubah menjadi Semar. Kemudian diikuti Sang Hyang Punggung yang berubah menjadi Togok. Togok kemudian menjadi Punokawan Dasamuka. Sebelum pemunculan Togok, Dalang akan mengucapkan pustaka krama kawi. Togok Wulah Wija Mantri, Togok Mungging, Munggah ing Bale, Nabung Bandesi Guntur atau Akuing Teja Mantri, Mungging Bale, mengutus Gupuh Nabuh Tegara Bala. Tembilung. Tembilung disebut juga Surahita, adalah ciptaan Togok. Togok ingin mendapatkan teman-teman dalam perjalanannya, maka dari seekor burung hantu atau kukuk beluk diciptakan menjadi temannya, diberi nama Tembilung. Sekar Pandan. Sekar Pandan disebut juga Cemuris atau Curis. Ada yang menyebutkan bahwa Sekar Pandan adalah adik Semar. Pendapat lainnya menyebutkan Sekar Pandan adalah adik ipar Semar. Sekar Pandan adik Dewi Sanggani yang bernama Narcas. Sebelumnya ia bernama Sang Hyang Sukmarasa. Sang Hyang Sukmarasa juga berupaya untuk menjadi Raja Kahyangan. Ia terjatuh dari Bale Marcupinda dan lehernya tersangkut di pohon pansan. Ia ditemukan dan ditolong oleh Sambarama, kakak Palasara. Kemudian diserahkan kepada Semar yang telah berpenampilan buruk. Karena Sang Hyang Sukmarasa juga mencuri jimat cupu Garuda Mahmud dari Suralaya, sudah pasti termasuk daftar pencarian dewa, maka oleh Semar dianjurkan mengubah penampilannya. Sang Hyang Sukmarasa melepas bungkus jimat dan menggunakan ke badannya, sehingga berubah penampilannya. Setelah berubah, Semar berkata untuk tidak menyebut Kakang, tetapi harus menyebut Pean, kependekan dari Ipereang, Ipereh Ing Hyang. Jimat ini berisi minyak untuk kekebalan, atau biasa disebut lengo teteguhan. Yang selanjutnya, Bagong Bawor Cepot. Ki Lura Bagong adalah nama salah satu tokoh Punokawan dalam kisah pewayangan yang berkembang di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tokoh ini dikisahkan sebagai anak bungsu Semar. Dalam pewayangan Sunda juga terdapat tokoh Punokawan yang identik dengan Bagong. Dalam bahasa Sunda, Bagong berarti babi hutan atau celeng, yaitu Cepot atau Astrajingga adalah anak tertua Semar. Dan di versi wayang golek Purwa Sunda terkenal dengan sebutan Cepot atau Astrajingga, disebut juga Gurubuk atau Kardun. Sedang di Jawa Timur lebih dikenal dengan nama Jamblahita. Di daerah Banyumas, Punokawan ini lebih terkenal dengan sebutan Bawor. Pada wayang Banjar, Kalimantan Selatan, ia dipanggil Begung. Semar bukan tokoh budaya impor. Dia seorang yang kontroversial, bukan seorang penasehat tetapi sering dimintai pendapat. Dianggap lemah tetapi di saat kritis muncul sebagai penyelamat. Pintar dialing-aling bodoh, gagah dialing-aling lemah. Padahal dia hanya rakyat biasa yang hidup di desa bersama masyarakat golongan bawah. Orang menganggapnya hanya sebagai hamba atau pelayan pada keluarga terhormat. Selanjutnya, Ki Semar. Artinya mengembani sifat membangun dan melaksanakan perintah Allah demi kesejahteraan manusia. Filosofi biologi Semar. Javanologi Semar, Haseming Samar-Samar. Fenomena harfiah makna kehidupan sang penuntun. Semar tidak lelaki dan bukan perempuan. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Maknanya sebagai pribadi tokoh Semar hendak mengatakan simbol Sang Maha Tunggal. Sedang tangan kirinya bermakna berserah total dan mutlak serta sekaligus timbul keilmuan yang netral namun simpatik. Semar dan Socrates. Sejak kecil saya gemar nonton wayang kulit. Kisah-kisahnya sangat mengesankan dan heroik, dan di dalamnya juga terdapat banyak pelajaran yang bisa kita petik. Wayang kulit adalah bahasa pralambang, tamsil atau isyarat. Watak jujur misalnya dipersonifikasikan sebagai tokoh Bimasena atau Arya Werkudara, kesatria gagah perkasa berpostur tubuh raksasa.
dan tidak bisa menggunakan bahasa Jawa krama yang halus. Dia hanya bisa ngoko atau menggunakan bahasa Jawa kasar. Bagi dia, kejujuran lebih penting daripada sekedar halus atau berbahasa basi. Buat apa halus kalau tidak jujur? Sedangkan yang kita jumpai dalam budaya kita justru kebalikannya. Lebih penting halus daripada jujur. Bocah Bajang dan Semar. Bocah Bajang giring angin, anungu banyu segoro, ngon-ingone kebo dungkul, sesisi sapi gumarang. Semar dan Punokawan. Maya adalah sebuah cahaya hitam. Cahaya hitam tersebut untuk menyamarkan segala sesuatu. Yang ada itu sesungguhnya tidak ada. Yang sesungguhnya ada ternyata bukan. Yang bukan dikira iya. Yang wanter atau bersemangat hatinya hilang kawenterane atau semangatnya sebab takut kalau keliru. Maya atau Ismaya, cahaya hitam, juga disebut semar, artinya tersamar atau tidak jelas. Republik Togok. Kuberi kau suara, kau rampok jiwaku juga. Kuberi kau percaya, tapi kau berfoya-foya. Kukira kau mengabdi, nyatanya malah menyakiti. Kau tega buang nurani, tugas suci dihianati. Togok, Bilung dan pasukan Bayangkara. Tokoh Togok dan Bilung dalam dunia wayang digambarkan selalu mengikuti raja yang berwatak jahat atau satria yang hanya mengutamakan harta. Togok dan Bilung adalah dua orang bersaudara. Togok sebagai kakak dan Bilung adalah adiknya. Salah satu versi menyebutkan bahwa Bilung berasal dari bayangan Togok yang disabda menjadi manusia dan diangkat menjadi adiknya. Versi ini sama dengan hubungan Punokawan Semar dengan Bagong. Togok, sang dewa yang tercampakkan. Dalam jagat pakeliran wayang Purwa, nama Togok sudah cukup dikenal. Dia digambarkan sebagai sosok bermata juling, hidung pesek, mulut lebar, dan doer, tak bergigi, kepala botak, rambut hanya sedikit ditengkuk, bergelak, berkeris, bersuara bas. Pada setiap lakon, dia ditakdirkan untuk mendampingi majikan berhati congkak, keras kepala, mau menang sendiri, hipokrit, otoriter, dan anti-demokrasi. Suara-suara bijak dan pesan-pesan moralnya nyaris tak pernah didengar, sehingga dia ikut tercitrakan sebagai tokoh berwatak jahat. Nasib Togok memang tak seberuntung Semar meski sama-sama merupakan cucu Sang Hyang Wenang. Konon, pada zaman kedewatan diceritakan Sang Hyang Wenang mengadakan sayembara untuk memilih penguasa Kahyangan dari ketiga cucunya, yaitu Batara Antaga atau Togok, Batara Ismaya atau Semar, dan Batara Manikmaya atau Batara Guru. Barang siapa yang dapat menelan bulat-bulat dan sanggup memuntahkan kembali Gunung Jamurdipa, dialah yang akan terpilih menjadi penguasa Kahyangan. Sayembara pun digelar. Pada giliran pertama, Batara Antaga atau Togok mencoba untuk melakukannya. Tetapi apa yang terjadi? Togok gagal menelan Gunung Jamurdipa. Mulutnya pun robek sehingga menjadi doer. Giliran berikutnya adalah Batara Ismaya atau Semar. Gunung Jamurdipa memang dapat ditelan bulat-bulat, tapi gagal dimuntahkan, sehingga perut Semar membuncit karena ada gunung di dalamnya. Karena sarana sayembara sudah musnah ditelan Semar, maka yang berhak memenangkan sayembara itu dan diangkat menjadi raja penguasa kedewatan adalah Sang Hyang Manikmaya atau Batara Guru, cucu bungsu dari Sang Hyang Wenang. Adapun Batara Antaga atau Togok dan Batara Ismaya atau Semar akhirnya diutus turun ke Marcapada untuk menjadi penasihat dan pamong pembisik makna sejati kehidupan dan kebijakan kepada manusia. Syadan, Semar dipilih sebagai pamong untuk kesatria berwatak baik atau Pandawa, sedangkan Togok diutus sebagai pamong untuk para kesatria dengan watak buruk. Begitulah takdir yang mesti dijalani Togok.
Dari masa ke masa, dia terus mendampingi kaum aristokrat berwatak culas dan berhati buruk. Namun, kehadirannya hanya sekedar jadi pelengkap penderita. Dia selalu gagal membisikkan suara-suara kebajikan ke dalam gendang nurani junjungannya. Angkara murka jalan terus. Watak beribu di bawah laksana pun hanya terapung-apung dalam bentangan jargon dan slogan. Togog merasa gagal dan mewujudkan sosok kesatria pinunjul, arif, santun, bersih, dan berwibawa. Haruskah sang Togog kita jadikan sebagai analogi dalam kehidupan Indonesia kontemporer ketika banyak suara kebijakan dan kearifan yang terpinggirkan? Kalau memang benar, apakah suara-suara kearifan dan kebijakan yang terpinggirkan itu harus dimaknai sebagai takdir yang mesti dijalani bangsa dan negeri ini? Kalau kita mau jujur, togosisasi, istilah untuk menggambarkan pembungkaman suara-suara kritis itu sesungguhnya sudah lama muncul sebagai gejala sosial akut di negeri ini. Lihat saja pemasungan hak-hak bersuara dan berpendapat yang berlangsung sejak rezim Orde Baru bertahta. Pemasungan hak-hak publik semacam itu tak jarang ditingkah ulah represif dengan berusaha menyingkirkan orang-orang yang dianggap kritis itu. Mungkin sudah tak terhitung sosok-sosok kritis yang harus mendekam di penjara, diculik, disakiti, hingga akhirnya suara kritis mereka benar-benar hilang dan tak bergema lagi. Togogisasi itu pun ditegarai juga masih berlangsung hingga kini. Meski keran kebebasan bersuara dan berpendapat dibuka lebar-lebar setelah era reformasi bergulir. Konon yang jadi sasaran adalah kaum kelas menengah yang dinilai memiliki peran besar dalam menggerakkan bandul demokrasi. Kaum kelas menengah ini bisa berasal dari kalangan mahasiswa, organisasi kepemudaan, kaum intelektual, pakar, pengamat, atau organisasi-organisasi sosial lainnya. Peran mereka sengaja dikebiri dan diabaikan agar suara-suara kritis yang muncul gagal menembus jantung nurani rakyat. Maka, yang terjadi kemudian adalah otoritarianisme berselubung reformasi. Demokrasi tampak dipuja dan diagung-agungkan, tetapi sesungguhnya konon yang terjadi adalah pembunuhan secara sistemik dan terencana agar nilai-nilai demokrasi tak lagi membumi. Isu mutakhir yang muncul adalah penghilang hak suara rakyat dalam pileg beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan fenomena ini, agaknya sulit untuk kita menjadikan sang Togog sebagai analogi untuk menggambarkan buramnya potret demokrasi di negeri ini. Meski demikian, kita tetap berharap bahwa sang Togog yang terpinggirkan dan terabaikan itu bukan lagi takdir yang mesti dijalani bangsa dan negeri ini. Bagaimana menurut Anda? Togog adalah tokoh wayang yang digunakan pada lakon apapun juga di pihak raksasa. Ia sebagai pelopor petunjuk jalan pada waktu raksasa yang diikutinya berjalan ke negeri lain. Pengetahuan Togog dalam hal ini karena ia menjelajah banyak negeri dengan menghambakan dirinya dan sebentar kemudian pindah pada majikan yang lain hingga tak mempunyai kesetiaan. Karena itu, kelakuan Togog sering diumpamakan pada seseorang yang tidak setia pada pekerjaannya dan sering berganti majikan. Ia bersahabat dengan Semar dan terhitung lebih tua dari Togog daripada Semar. Maka Semar memanggil Togog dengan sebutan Kang Togog, di mana Togog menghamba tentu dipercaya oleh sang majikan untuk memerintah bala tentara yang akan berangkat ke negeri lain. Waktu ia mendapat perintah untuk memberangkatkan bala tentara tersebut, Dalang akan mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Tersebutlah Lurah Wijaya Mantri telah tiba di tempat para raksasa, berkumpul, memerintahkan kepada Klek Englek Balung Atandak untuk bersiap akan berjalan ke negeri Anu. Tetapi perintah itu tidak didengar, maka naiklah ia ke panggung,
memukul barang sebagai pertanda. Adapun benda yang digunakan ialah genta, kelereng, gubar, diberi dan lonceng agung sebesar lambung. Setelah dipalu dan para raksasa segera bersiap senjata dan kendaraan yang berbentuk senuk, membreng, black daba, bihal, badak dan singa yang mengaum dan meraung mendatangkan ketakutan pada banyak orang. Ucapan engklek-engklek balung atanda, marilah teman berdandanlah, akan pergi ke negeri anu. Dan kemudian disahuti oleh temannya, ikut-ikutlah, jangan ketinggalan perabot kita, tekor tempat darah, pisau pemotong hati. Sangat riuh suara raksasa itu. Setelah berkumpul, suara binatang, kendaraan meraung-raung bebarengan dengan suara yang mengendarai meraung juga. Terdengar seperti guruh musim keempat. Lurah Wijaya Mantri turun dari panggung, lalu menghadap kepada majikannya. Bragalaga bertanya, "Sudah Lurah?" Wijaya Mantri mengundang bersiap sejawat. Raksasa semuanya? Wijaya Mantri, "Sudah Kiai, sewaktu-waktu berangkat telah bersiap." Bragalba berkata, "Marilah sekalian berangkat pada waktu pagi." Dijawab, "Marilah, marilah." Diiringi dengan gamelan, ketika gamelan berhenti, Togog berkata kepada Bilung, "Bilung, bagaimanakah ini? Tadi kata pemimpin saya diangkat sebagai pemimpin, tetapi jangan pula saya dapat memimpin hingga sampai ke negeri yang dituju. Sekarang saja selalu terbelakang." Tetapi keduanya lalu menyusul juga. Rombongan raksasa ini berjumpa dengan duta seorang raja. Terjadilah tanya jawab maksud masing-masing dan karena bertentangan, maka terjadilah peperangan. Hal ini yang disebut perang gagal, yaitu perang yang tak ada hasilnya apa-apa. Tidak ada yang mati, keduanya hanya bersimpangan jalan. Bentuk wayang. Togog bermata keran atau juli, hidung pesek, mulut merongos atau jongang, tak bergigi, kepala botak, rambut hanya sedikit ditengkuk, bergelang, kain selobok, berkeris dan berwedung. Togog bersuara besar, cara menyuarakannya dengan suara dalam leher dan dibesarkan. Dalam kultur Jawa, utamanya wayang purwa, adalah tokoh Punokawan yang bernama Togog. Tokoh Togog ini mudah dikenali karena ada ciri khusus yang melekat pada organ biologisnya, yaitu dengan mulut besar melewati batas kewajaran mulut yang normal. Sebenarnya, nenek moyang dahulu telah memberi peringatan kepada anak cucu generasi penerus dengan simbol seperti Togog. Karena itu, Togog dapat dijadikan cermin kehidupan manusia pada zaman dahulu, sekarang, dan masa depan. Tokoh ini sebagai pengasuh atau pengawal kesatria yang berkarakter jahat. Oleh karena itu, Togog selalu memberikan kritik dan saran kepada tuannya untuk meniti jalan yang benar. Pada umumnya, tokoh yang berkarakter jahat tidak punya hati atau perasaan, tidak punya nurani karena nuraninya telah mati, penglihatan telah buta, dan pendengaran menjadi tuli. Sementara ada yang dalam hati kesatria yang jahat adalah nafsu untuk berkuasa politik dan nafsu menguasai harta kekayaan ekonomi kapitalis. Untuk meraih kekuasaan dan sumber ekonomi ditempuh dengan berbagai jalan yang licik, mengabaikan faktor moral etik. Akibatnya, dalam masyarakat akan menjadi chaos atau kacau, banyak perbuatan makar, kenakalan, korupsi, narkotika, kekerasan, penipuan, pembakalan hutan, dan sebagainya. Hal itu disebabkan oleh watak atau karakter tamak, rakus terhadap kekuasaan dan materi, seolah-olah jagat mau diemperi atau dunia akan diberi teras. Karakter yang tidak puas secara politik dan secara ekonomi itulah yang digambarkan seperti Togog, yang mempunyai mulut besar dan menelan jagat bumi ini. Ketika Togog terlalu bernafsu menelan jagat seisinya, dia tidak sadar bahwa perilakunya itu adalah perilaku yang tidak wajar dan merugikan banyak orang. Dengan mengingat tokoh pewayangan yang bernama Togog, ada kemiripan dengan istilah Tugogreci,
yang dipakai oleh Emmanuel Subangun, Kompas 27 Februari 2010 untuk mendeskripsikan sebuah demokrasi yang bergerak menjadi premanisme. Karena di dalam praktik demokrasi mengabaikan moral, etika, dan kesantunan. Nama tokoh Togog dalam pewayangan Jawa yang sudah berabad-abad lamanya ada paralelnya dengan kosakata Tongo dalam bahasa Arab. Dengan demikian, tokoh Togog dalam seni tradisi pewayangan Jawa terdapat cermin atau sebagai kaca benggala setiap manusia agar perilakunya senantiasa berhati-hati dan tidak tamak, tidak ragus terhadap kekuasaan dan materi yang dapat berdampak negatif kepada bangsa dan negara. Jika sedang berkuasa, jangan sampai berpaling ke arah togokrasi dan tongo, melampaui batas. Jangan sampai di antara kita ada yang menjadi togo. Kepemimpinan Punokawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Contoh leadership Punokawan, Abdi Kinasih Kesatria Pandawa 5, Kilura Semar Badranaya, Nalagareng, Petruk Kantong Bolong, dan Kilura Bagong. Tanggap ing Sasmito dan limpat pasangan Inggranito dan Cakra Manggilingan. Pinongko pamreh hameyau hayuning bawana. Puna atau pana dalam terminologi Jawa artinya memahami, terang, jelas, cermat, mengerti, cerdik dalam mencermati atau mengamati makna hakikat di balik kejadian peristiwa alam dan kejadian dalam kehidupan manusia. Sedangkan kawan berarti pula pamong atau teman. Jadi punakawan mempunyai makna yang menggambarkan seseorang yang menjadi teman, yang mempunyai kemampuan mencermati, menganalisa, dan mencerna segala fenomena dan kejadian alam serta peristiwa dalam kehidupan manusia. Punakawan dapat pula diartikan seorang pengasuh, pembimbing yang memiliki kecerdasan berpikir, ketajaman batin, kecerdikan akal budi, wawasannya luas, sikapnya bijaksana, dan arif dalam segala ilmu pengetahuan. Ucapannya dapat dipercaya, antara perkataan dan tindakannya sama, tidaklah bertentangan. Hasanah budaya Jawa menyebutnya sebagai tanggap ing sasmito dan limpat pasang ing grahito. Dalam istilah pewayangan terdapat makna sinonim dengan apa yang disebut bulu cumbu, yakni rambut yang tumbuh pada jempol kaki. Keseluruhan gambaran karakter pribadi Kilurah Semar tersebut berguna dalam upaya melestarikan alam semesta dan menciptakan kemakmuran serta kesejahteraan di bumi pertiwi. Dalam cerita pewayangan Jawa, punakawan tersebut dibagi menjadi dua kelompok yang masing-masing memiliki peranan yang sama sebagai penasehat spiritual dan politik. Namun masing-masing mengasuh tokoh yang karakternya saling kontradiksi. Kelompok Kilura Semar Badranaya. Kelompok ini terdiri atas Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Mereka menggambarkan kelompok punakawan yang jujur, sederhana, tulus, berbuat selalu tanpa pamrih, tetapi memiliki pengetahuan yang sangat luas, cerdik, dan mata batinnya sangat tajam. Kilura Semar khususnya memiliki hati yang nyegoro atau seluas samudra, serta kewaskitaan dan kepramanannya sedalam samudra. Hanya satria sejati yang akan menjadi asuhan Kilura Semar. Semar hakikatnya sebagai manusia setengah dewa yang bertugas mengemban atau momong para kesatria sejati. Kilura Semar pula disebut Begawan Ismaya atau Hyang Ismaya karena eksistensinya yang teramat misterius sebagai putra Sang Hyang Tunggal Umpama, Dewa Mangejawanta. Sedangkan julukan Ismaya artinya tidak berwujud secara wadak atau fisik, tetapi yang ada dalam keadaan semar atau samar. Dalam utak-atik Gatuk secara Jawa, Ki Semar dapat diartikan guru sejati yang ada dalam jati diri kita. Guru sejati merupakan hakikat zat tertinggi yang terdapat dalam badan kita. Maka bukanlah hal yang mustahil
bila hakikat guru sejati yang disimbolkan dalam wujud Ki Lurah Semar memiliki kemampuan sabda pandita ratu. Ludahnya adalah ludah api. Apa yang diucap guru sejati menjadi sangat bertuah, karena ucapannya adalah kehendak Tuhan. Para kesatria yang diasuh oleh Ki Lurah Semar sangat beruntung karena negaranya akan menjadi adil makmur, gemah ripah, murah sandang pangan, tentram, selalu terhindar dari musibah. Tugas Punakawan dimulai sejak kepemimpinan Prabu Harjuna Sasa Prabu di negeri Maespati, Prabu Rajnawijaya di negeri Pancawati, Raden Sakutrem Satria Plasa Jenar, Raden Arjuna Wiwaha Satria dari Madukara, Raden Abimanyu Satria dari Plangkawati, dan Prabu Parikesit dari negeri Ngastina. Ki Lurah Semar selalu dituakan dan dipanggil sebagai kakang, karena dituakan dalam arti kiasan, yakni ilmu spiritualnya sangat tinggi, sakti mandraguna, berpengalaman luas dalam menghadapi pahit getirnya kehidupan. Bahkan para dewa pun memanggilnya dengan sebutan kakang. Kelompok Punakawan ini bertugas menemani atau mengabdi para bedara atau bosnya yang memiliki karakter luhur budi pekertinya. Tugas Punakawan adalah sebagai pembantu atau abdi, sekaligus pembimbing. Tugasnya berlangsung dari masa ke masa. Dalam cerita pewayangan, kelompok ini lebih sebagai penasehat spiritual. Ngomong-ngomong, kadang berperan pula sebagai teman bercengkerama, penghibur di kala susah. Dalam pencengkeramanya yang bergaya guyon, parikena atau saran, usulan dan kritikan melalui cara-cara yang halus dikemas dalam bentuk kecanakaan kata dan kalimat. Namun di dalamnya selalu terkandung makna yang tersirat berbagai saran dan usulan, dan sebagai pepeling akan sikap selalu eling dan waspada yang harus dijalankan secara teguh oleh bandaranya yang jumeneng sebagai kesatria besar. Pada kesempatan tertentu, Punakawan dapat berperan sebagai penghibur selagi sang bedara mengalami kesedihan. Pada intinya, Ki Lurah Semar dan kawan-kawan bertugas untuk mengajak para kesatria asuhannya untuk selalu melakukan kebaikan atau karping roso, nafsu al-mutmainah. Dalam terminologi Islam, barangkali sepadan dengan istilah amr ma'ruf. Adapun watak kesatria adalah halus, luhur, budi pekerti, sabar, tulus, gemar menolong, siaga dan waspada, serta bijaksana. Kelompok Ki Lurah Togog. Kelompok ini terdiri dari 3 personil, yakni Ki Lurah Togog dan Bilung. Punakawan ini bertugas menemani bendaranya yang berkarakter durangkara, yakni para ratu sabrang. Sebut saja misalnya Prabu Baladewa di negeri Madura, Prabu Basukarna di negeri Gawangga, Prabu Dasamuka atau Rahwana di negeri Ngalengka, Prabu Niwataka Waca di negeri Iman, Imantaka dan beberapa kesatria dari negara seberangan yang berwujud karakter raksasa, pemarah, bodoh, namun setia dalam prinsip. Lurah Togog disebut pula Lurah Teja Mantri. Ki Togog dan kawan-kawan secara garis besar bertugas mencegah asuhannya yang durangkara untuk selalu eling dan waspada, meninggalkan segala sifat buruk dan semua nafsu negatif. Beberapa tugas mereka antara lain: 1. Mereka bersuara lantang untuk selalu memberikan koreksi, kritikan, dan saran secara kontinu kepada bendaranya. 2. Memberikan pepeling kepada bendaharanya agar selalu eling dan waspada, jangan sampai menuruti kehendak nafsu jasadnya. Gambaran tersebut sesungguhnya memproyeksikan pula karakter dalam diri manusia. Sebagaimana digambarkan bahwa kedua kesatria di atas memiliki karakter yang berbeda dan saling kontradiktori. Maknanya, dalam jagat kecil terdapat 2 sifat yang melekat, yakni di satu sisi sifat-sifat kebaikan yang memancar dari dalam cahaya sejati,
merasuk ke dalam sukma sejati. Dan di sisi lain, terdapat sifat-sifat buruk yang berada di dalam jasad atau ragawi. Kesatria yang berkarakter baik diwakili oleh kelompok Pendawa 5 beserta para leluhurnya. Sedangkan kesatria yang berkarakter buruk diwakili oleh kelompok Kurawa 100. Walaupun keduanya masing-masing sudah memiliki penasehat Punokawan, namun tetap saja terjadi peperangan di antara kedua kelompok kesatria tersebut. Hal itu menggambarkan betapa berat pergolakan yang terjadi dalam jagat alit manusia antara nafsu negatif dengan nafsu positif, sehingga dalam cerita pewayangan digambarkan dengan perang Brontoyudo antara kesatria Momongan Ki Lurah Semar dengan kesatria Momongan Ki Togog, antara Pendawa melawan Kurawa 100, antara nafsu positif melawan nafsu negatif. Medan perang dilakukan di tengah padang Karusetra dan tidak lain menggambarkan hati manusia. Makna di balik simbol Punokawan. Ki Lurah Semar bersimbol ketentraman dan keselamatan hidup. Membahas Semar tentunya akan panjang lebar seperti tak ada titik akhirnya. Semar sebagai simbol Bapa manusia Jawa. Bahkan dalam kitab Cangka Jayabaya, Semar digunakan untuk menunjuk penasehat raja-raja di tanah Jawa yang telah hidup lebih dari 2500 tahun. Dalam hal ini, Ki Lurah Semar tiada lain adalah Ki Sabdopalon dan Ki Naya Genggong, dua saudara kembar penasehat spiritual raja-raja. Sosoknya sangat misterius, seolah antara nyata dan tidak nyata. Tapi jika melihat tanda-tandanya, orang yang menyangkal akan menjadi ragu. Ki Lurah Semar dalam konteks Sabdopalon dan Naya Genggong merupakan bapa atau dahyangnya manusia Jawa. Menurut Cangka Jayabaya, kelak saudara kembar tersebut akan hadir kembali setelah 500 tahun sejak jatuhnya Majapahit untuk memberi pelajaran kepada momongannya manusia Jawa atau Nusantara. Jika dihitung kedatangannya kembali, yakni berkisar antara tahun 2005 hingga tahun 2011. Maka bagi para satria momongannya Ki Lurah Semar, ibarat menjadi jimat. Mung siji tur di rumah, selain menjadi penasehat Punokawan akan menjadi penolong dan juru selamat atau pelindung, tatkala para satria momongannya dalam keadaan bahaya. Dalam cerita pewayangan, Ki Lurah Semar jumeneng sebagai seorang begawan, namun ia sekaligus sebagai simbol rakyat jelata. Maka Ki Lurah Semar juga dijuluki manusia setengah dewa. Dalam perspektif spiritual, Ki Lurah Semar mewakili watak yang sederhana, tenang, rendah hati, tulus, tidak munafik, tidak pernah terlalu sedih, dan tidak pernah tertawa terlalu riang. Keadaan mentalnya sangat matang, tidak kagetan dan tidak gumunan. Ki Lurah Semar bagaikan air tenang yang menghanyutkan. Di balik ketenangan, sikapnya tersimpan kejeniusan, ketajaman batin, kaya pengalaman hidup dan ilmu pengetahuan. Ki Lurah Semar menggambarkan figur yang sabar, tulus, pengasih, pemelihara kebaikan, penjaga kebenaran, dan menghindari perbuatan durangkara. Ki Lurah Semar juga dijuluki Badra Naya, artinya Badra adalah rembulan dan Naya adalah wajah, atau Nayantaka, Naya adalah wajah dan Taka adalah pucat. Keduanya berarti menyimbolkan bahwa Semar memiliki watak rembulan. Dan seorang figur yang memiliki wajah pucat, artinya Semar tidak mengumbar hawa nafsu. Semereka dan prajitnya. Semare artinya menidurkan diri agar supaya batinnya selalu awas. Maka yang ditidurkan adalah panca inderanya dari gejolak api atau nafsu negatif. Inilah nilai di balik kalimat wani mati sajroning urip. Perbuatannya selalu netepi kodrat Hyang Widi dengan cara mematikan hawa nafsu negatif. Sikap demikian akan diartikulasikan ke dalam sikap watak wantun kita sehari-hari dalam pergaulan. Pucat, dingin, tidak mudah emosi, tenang dan berwibawa.
tidak gusar dan gentar jika dicaci maki, tidak lupa diri jika dipuji, sebagaimana watak Badranaya atau wajah rembulan. Dalam hasanah spiritual Jawa, khususnya mengenai konsep manunggaling kawula Gusti, Ki Lurah Semar dapat menjadi personifikasi hakikat guru sejati setiap manusia. Semar adalah samar-samar. Sebagai perlambang guru sejati atau sukma sejati, wujudnya samar bukan wujud nyata atau wadab, dan tak kasat mata. Sedangkan Pendawa Lima adalah personifikasi jasad atau badan yang di dalamnya terdapat panca indera. Karena sifat jasad atau badan cenderung lengah dan lemah, maka sebaik apapun jasad seorang satria, tetap saja harus diasuh dan diawasi oleh sang guru sejati, agar senantiasa eling dan waspada. Agar supaya jasad atau badan memiliki keteguhan pada ajaran kebaikan sang guru sejati. Guru sejati merupakan pengendali seorang agar tetap dalam laku yang tepat, benar dan berada pada koridor bebenar. Siapa yang ditinggalkan oleh pamomong Ki Lurah Semar beserta Gareng, Petruk, Bagong, ia akan celaka. Jika satria, maka di negerinya akan mendapatkan banyak malapetaka seperti penyakit, musibah, bencana, dan paceklik. Semua itu sebagai bebendu karena manusia yang ditinggalkan guru sejatinya telah keluar dari jalur yang benar. Jika ditinjau dari perspektif politik, kelompok Punokawan Ki Lurah Semar dan anak-anaknya Gareng, Petruk, Bagong sebagai lambang dari lembaga aspirasi rakyat yang mengemban amanat penderitaan rakyat atau semacam lembaga legislatif, sehingga kelompok Punokawan ini bertugas sebagai penyambung lidah rakyat, melakukan kritikan, nasihat, dan usulan, berkewajiban sebagai pengontrol, pengawas, pembimbing jalannya pemerintahan di bawah para satria asuhannya, yakni Pendawa Lima sebagai lambang badan eksekutif atau lembaga pemerintahan. Dalam gambaran ini, sebenarnya dalam tradisi Jawa sejak masa lampau telah dikenal sistem politik yang demokratis. Yang kedua, nala gareng. Nala adalah hati, gareng atau garing berarti kering, atau gering yang berarti menderita. Nala gareng berarti hati yang menderita. Maknanya adalah perlambang laku prihatin. Namun nala gareng diterjemahkan pula sebagai kebulatan tekad. Dalam serat Wedatama disebutkan gumeleng agolinggili, merupakan suatu tekad bulat yang selalu mengarahkan setiap perbuatannya, bukan untuk pamrih apapun, melainkan hanya untuk menetepi kodrat yang manon. Nala gareng menjadi simbol duka cita, kesedihan, nelangsa, sebagaimana yang tampak dalam wujud fisik nala gareng, merupakan sekumpulan simbol yang menyiratkan makna sebagai berikut. Mata juli, mata sebelah kiri mengarah ke atas dan ke samping. Maknanya, nala gareng selalu memusatkan batinya kepada Hyang Widi. Lengan bengkok atau cekot-cekok, melambangkan bahwasanya manusia tak akan bisa berbuat apa-apa bila tidak berada pada kodrat atau kehendak Hyang Widi. Kaki pincang, jika berjalan sambil jinjit. Artinya, nala gareng merupakan manusia yang sangat berhati-hati dalam melangkah atau dalam mengambil keputusan. Keadaan fisik nala gareng yang tidak sempurna ini mengingatkan bahwa manusia harus bersikap awas dan hati-hati dalam menjalani kehidupan ini karena sadar akan sifat dasar manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Mulut gareng. Mulut gareng berbentuk aneh dan lucu, melambangkan ia tidak pandai bicara. Kadang bicaranya sasar susur atau belepotan tak karuan. Bicara dan sikapnya serba salah karena tidak merasa percaya diri. Namun demikian, nala gareng banyak memiliki teman, baik di pihak kawan maupun lawan. Inilah kelebihan nala gareng yang menjadi sangat bermanfaat dalam urusan negosiasi dan mencari relasi. Sehingga nala gareng sering berperan sebagai juru damai dan sebagai pembuka jalan untuk negosiasi. Justru yang banyaknya kekurangan pada dirinya tersebut
Nalagareng sering terhindar dari celaka dan mara bahaya. Petruk Kantong Bolong. Ki Lurah Petruk adalah putra dari Gandarwa Raja yang diambil anak oleh Ki Lurah Semar. Petruk memiliki nama alias yakni Dawala. Dawa artinya panjang, La artinya ala atau jelek. Sudah panjang, tampilan fisiknya jelek. Hidung, telinga, mulut, kaki, dan tangannya panjang. Namun jangan gegabah menilai, karena Lurah Petruk adalah jelmaan kena kinira. Biar jelek secara fisik, tetapi ia sosok yang tidak bisa diduga kira. Gambaran ini merupakan pralambang akan tabiat Ki Lurah Petruk yang panjang pikirannya. Artinya Petruk tidak gerusa-gerusu dalam bertindak. Ia akan menghitung secara cermat untung rugi atau resiko yang akan diterima atas perbuatan yang akan dilakukan. Petruk Kantong Bolong menggambarkan bahwa Petruk memiliki kesabaran yang sangat luas. Hatinya bak samudra, hatinya longgar, plong dan perasaannya bolong, tidak ada yang disembunyikan, tidak suka menggerutu dan ngedumel. Dawala juga menggambarkan adanya pertalian batin antara para leluhurnya di Kayangan dengan anak turunannya yakni Lurah Petruk yang masih hidup di Mercapada. Lurah Petruk selalu mendapatkan bimbingan dan tuntunan dari para leluhurnya, sehingga Lurah Petruk memiliki kewaskitaan mumpuni dan mampu menjadi abdi dalam atau pembantu, sekaligus penasehat para kesatria. Petruk Kantong Bolong wajahnya selalu tersenyum, bahkan pada saat sedang berduka pun selalu menampakkan wajah yang ramah dan murah senyum dengan penuh ketulusan. Petruk mampu menyembunyikan kesedihannya sendiri di hadapan para kesatria bendaranya, sehingga kehadiran Petruk benar-benar membangkitkan semangat dan kebahagiaan tersendiri di tengah kesedihan. Prinsip laku hidup Ki Lurah Petruk adalah kebenaran, kejujuran, dan kepolosan dalam menjalani hidupnya. Bersama semua anggota Punokawan, Lurah Petruk membantu para kesatria Pandawa V, terutama Raden Arjuna, dalam perjuangannya menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan yang terakhir, Bagong. Bagong adalah anak ketiga Ki Lurah Semar. Secara filosofi, Bagong adalah bayangan Semar. Sewaktu Semar mendapatkan tugas mulia dari Hyang Manon untuk mengasuh para kesatria yang baik, Semar memohon didampingi seorang teman. Permohonan Semar dikabulkan Hyang Mahatunggal, dan ternyata seorang teman tersebut diambil dari bayangan Semar sendiri. Setelah bayangan Semar menjadi manusia, berkulit hitam seperti rupa bayangan Semar, maka diberi nama Bagong. Sebagaimana Semar, bayangan Semar tersebut sebagai manusia berwatak lugu dan teramat sederhana, namun memiliki ketabahan hati yang luar biasa. Ia tahan menunggu malu, dirundung sedih, dan tidak mudah kaget, serta heran jika dihadapi situasi yang genting maupun menyenangkan. Penampilan dan lagak Lurah Bagong seperti orang dungu. Meskipun demikian, Bagong adalah sosok yang tangguh, selalu beruntung dan disayang tuan-tuannya. Maka Bagong termasuk Punokawan yang dihormati, dipercaya, dan mendapat tempat di hati para kesatria. Istilahnya, Bagong diposisikan sebagai bala tangan atau pasukan kanan, yakni berada di dalam jalur kebenaran dan selalu disayang majikan dan Tuhan. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.